Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, pemberitahuan ya, besok insya Allah kita akan ada mentoring TLOC ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan menyiapkan diri. Dan bagi teman-teman alumni bisa riset ya, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin apa nih, ngobrolin ini aja ya, dissolving ego ya. Nanti kita lanjutin yang diskusi, dialog antara sains dan spiritual setelah MTLOC ya. Dalam upaya spiritual ya, dalam share screen belum Kang? Oke. Kita share screen. Oke, kita lanjut. Dalam upaya spiritual, orang menemukan bahwa dirinya lah yang selama ini ditangkap dan menjadi korban yang dijerat oleh tipuan cerdik ego. Jadi diri kita atau wajah kita lah yang tersifati oleh sifat ego gitu ya. Tidak tersifati oleh sifat Tuhan. Jadi temuannya itu begitu. Kita akan menemukan tuh, oh ternyata banyak wajah, miliaran wajah itu tersifati oleh sifat ego. Sifat ego kan pemisahan, keterpisahan. Dia tersifati oleh sifat-sifat Tuhannya. Seperti itu. Oke, itu ya. Dan apa? Untuk menemukan ya. Jadi untuk menemukan bahwa wajah orang itu banyak tersifati oleh sifat ego. Kalau sudah tersifati, nanti dia halnya, keadaannya nanti ya keadaan yang muncul ya dari sifat itu gitu. Jadi ada hal, ada sifat gitu ya, ada hal. Kalau api sifatnya panas. Sifat yang panas ini kalau ketemu air menjadi mendidih, itu hal gitu. Air mendidih itu hal ketika air dipanci ketemu api. Nah, selama ini kan kita sibuk dengan hal gitu ya. Sibuk dengan akibat. Sibuk dengan akibat. Tidak sampai berpikir untuk memeriksa konteks diri kita. Konteks diri kita ini mensifati apa? Mensifati keterpisahan atau mensifati keutuhan ya. Nah, seperti itu. Itu aninya ya. Poinnya. Itu poinnya. Nah, pengalaman saya waktu memahami hal ini, kita kan sebenarnya hanya ingin
berpindah-pindah hal dari satu hal ke hal berikutnya kan, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Tapi kita tidak pernah berpikir keadaan itu konteks dari apa, ya kan? Jadi katakan keadaannya itu kan panas, ya kan? Jadi keadaan itu kayak tadi gambarannya ya, air itu jadi panas kan gitu. Katakan hidup kita jadi miskin, itu kan sama dengan air jadi panas, ya kan? Air jadi panas. Kita fokus bagaimana air itu dingin, kan gitu. Ya kan? Kita tidak mengubah konteks. Kenapa sih air itu jadi panas? Ada sifat apa di sana? Ya sifat api kan? Gimana kalau sifat apinya itu diubah? Ya kan? Bagaimana kalau sifat ego itu diubah dengan sifat-sifat Tuhan? Pasti keadaannya berubah. Dan perubahannya itu secara otomatis gitu. Spontan aja gitu. Spontan. Jadi diri kita lah yang diperebutkan ya, yang tersifati oleh ego maupun sifat Tuhan gitu. Itu poinnya ya. Poinnya. Semua guru ya guru spiritual mengatakan bahwa kekurangan manusia itu adalah ketidaktahuannya. Ketidaktahuan. Dan kemudian riset mengungkapkan, maksudnya riset kesadaran gitu ya, mengungkapkan dengan cepat bahwa dasar dari ketidaktahuan ini adalah keterbatasan struktur ego yang melekat sebagai konsekuensi dari evolusi kesadaran yang sedang progres. Jadi ketika misalnya diri kita masih di tahapan ego, katakan di tahap 400, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa menemukan bahwa wajah kita ini sedang memperagakan sifat ego gitu. Karena kita masih di situ. Sampai ada orang yang beritahu kita. Sampai ada orang yang mengangkat. Sampai ada orang yang menerangi wajah kita dengan sifat-sifat Tuhan itu. Itulah pentingnya guru gitu ya. Masih di tahapan ego. Karena dekat-dekat guru kita merasakan gitu ya, ada keadaan yang berbeda pada jiwa kita ketika misalnya dekat-dekat guru. Oh berarti ini ada konteks lain berarti, ya kan? Berarti ini ada konteks lain. Ada konteks lain. Tapi tanpa kehadiran guru, maka kemudian tuh sifat ego itu dalam tulisannya Hawking ya, tidak mungkin terlampaui. Tanpa kehadiran rahmat Tuhan ya, tidak mungkin manusia mampu melampaui proses evolusi yang sedang berlangsung ini. Tidak mungkin. Makanya itu perlu melakukan percepatan. Kemudian pada diri manusia bukan hanya kapasitas untuk memproses dan menerjemahkan data linear yang sedang berevolusi. Di sana juga tersedia energi kesadaran, awareness yang non-linear yang disebut spiritual, karena sumbernya itu dalam batin, non-fisik, yang tidak bisa didefinisikan oleh konsep-konsep linear.
Ini juga bersifat evolusioner. Jadi yang non-linear itu bersifat evolusioner dalam perkembangan manusia. Spirit manusia ditandai dengan munculnya tubuh energi non-fisik. Jadi yang kelangsungan hidup dan evolusinya tidak tergantung pada tubuh fisik itu sendiri. Jadi ada aura non-fisik. Ya. Ada aura non-fisik. Dan ini juga itu masih bersifat evolutif. Masih bersifat evolutif. Seperti itu. Kemudian dengan demikian spirit manusia berhubungan dengan esensi dan penalaran terhadap bentuk dan definisi linier. Sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan evolusionernya, keyakinan merupakan kebutuhan biologis untuk bertahan hidup yang dibangun ke dalam struktur dasar ego sebagai rasa diri. Kapasitas untuk menyadari dan mengalami diri kecil merupakan kualitas kesadaran hidup yang melekat pada kingdom hewannya. Dengan demikian, umat manusia hidup dengan keyakinan. Dengan naifnya, ego menempatkan keyakinan utamanya di inti narsisme ego itu sendiri, yang karenanya mengasumsikan otonomi dan kedaulatan sebagai penentu realitas. Berdasarkan struktur dan asalnya, ego buta terhadap keterbatasan dirinya. Ini yang kemudian itu menyebabkan, atau dari poin inilah kita bisa menyimpulkan bahwa tanpa kehadiran rahmat Tuhan itu tidak mungkin kita bisa evolusi. Kenapa? Karena memang strukturnya, asalnya tidak memungkinkan untuk melampaui dirinya sendiri. Dia sudah buta dengan keterbatasannya gitu. Itu. Menyadari, jadi dia hanya menyadari dan mengalami diri kecil ya. Menyadari diri kecil itu ego itu sendiri. Dia mengalami dan menjadi itu gitu. Ya, mengalami dan menjadi. Ya sudah gitu. Jadi tidak ada pilihan menjadi yang lain. Hadirnya cahaya Tuhan melalui guru-guru spiritual yang agung itu kemudian menggeser pengalaman menjadi itu gitu. Menggeser pengalaman menjadi. Tiba-tiba kita merasakan secara intuitif kita sebenarnya tidak menjadi tubuh, hanya mengalami ketubuhan itu. Ada kilasan kesadaran semacam itu kan. Itu berarti kita telah melampaui menjadi tubuh itu. Dan seperti itu. Dan sekali kita mengalami hal semacam itu, maka itu akan menjadi pengalaman paling kuat yang tidak bisa dilupakan seumur hidup itu. Pengalaman paling kuat yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Oke. Kemudian kita teruskan. Subjektivitas atau kebenaran yang tersingkap. Jadi kalau kebenaran itu tersingkap, dia mampu
apa ya? Ini maksudnya gimana ini ya? Terjemahannya nih. Subjektivitas absolut kebenaran yang tersingkap menghalangi semua pertimbangan. Oh, maksudnya itu jika kebenaran atau subjektivitas absolut mulai tersingkap, maka dia bisa memblokir semua karakteristik, memblokir sifat, ya, sifat atau keadaan yang berakar dari ego. Nah, kan? Setelah ego runtuh, semua argumentasi berhenti dan digantikan oleh kesunyian. Jadi setelah tersingkap kebenaran itu, maka keraguan, argumentasi itu menjadi stop, gitu ya. Makanya ini sering kita lihat kalau masih dikatakan di Facebook rame, malas saya. Ya ketemu aja lah. Setelah ketemu itu nggak bisa lagi argumentasi, gitu. Ya karena ketika ketemu dia tersingkap kebenaran dirinya. Gitu. Jadi kalau orang yang rewel gitu ya, misalnya di grup, rewel di medsos, nggak usah diapa-apain gitu, nggak usah ditanggapi. Ajak ngopi-ngopi, ya. Ajak ngopi-ngopi. Kalau tersingkap kebenaran dirinya, minta maaf sendiri. Maaf kemarin saya rewel gitu kan. Maaf kemarin di grup saya ribut gitu. Ya. Karena memang ketika kebenaran tersingkap, egonya itu nggak bisa aktual gitu, nggak bisa aktual. Banyak itu sejak 2017 saya kopdar gitu ya, di grup rame gitu, mesos rame, giliran ketemu itu jadi lucu, jadi lucu dia, jadi ya karena ya kebenaran dirinya terungkap gitu. Ketika kebenaran terungkap, yang kemarin itu jadi tidak relevan. Maaf ya, enggak perlu juga gitu. Enggak perlu juga minta maaf gitu. Karena itu ya memang sifat. Jadi keadaan itu sifat dari ego sendiri. Dia tidak layak juga untuk kita tuntut. Orangnya itu, dia tidak layak kita tuntut untuk bertanggung jawab. Dalam pengertian dihukum, tidak layak dihukum. Dia hanya perlu kita tuntut untuk cepat-cepat belajar ya gitu. Dan usahakan jangan ribut di medsos, di grup, cepat aja belajar. Gitu. Karena pada akhirnya kamu nanti bisa bisa menghambat sifat kritismu ke orang lain, itu menghambat pertumbuhan spiritualmu. Meskipun itu mungkin benar yang kamu kritisi. Mungkin kalau dilihat dari konteks pikiran, ya itu mungkin benar. Tapi itu satu sisi juga kamu tidak tumbuh. Bisa jadi kamu benar, tapi di sisi lain kamu tetap tidak tumbuh. Jadi di satu sisi kamu benar secara nilai-nilai, tapi di satu sisi kamu tidak sembuh. Kamu mau pilih mana? Benar dalam pengertian itu bukan benar kebenaran ya, tapi masuk akal ya. Kita ganti redaksinya. Bisa jadi itu tuntutanmu itu masuk akal. Tapi kamu tetap tidak tumbuh dan tetap tidak tumbuh. Hanya masuk akal. Kamu susun argumentasinya sehingga mungkin biar masuk akal. Mengkritisi sana sini kan. Biar kelihatan masuk akal. Kamu mainkan tuh kata-kata itu. Tapi tetap saja, meskipun masuk akal, tetap saja kamu tetap tidak tumbuh dan tidak sembuh pada saat itu. Tambahkan lagi argumentasi yang masuk akal ya. Tapi tetap saja tidak tumbuh, tidak sembuh. Jadi ini teman-teman yang punya daya kritis, yang mampu menyusun argumentasi untuk masuk akal, ya itu di kertas aja gitu, jangan ke masyarakat.
Karena yang dibutuhkan masyarakat itu satu, kamu tumbuh, kamu sembuh. Bukan argumentasi yang masuk akal itu hanya kebutuhan akademis. Secara klinis, kamu tidak sembuh. Gitu. Jadi ini yang paling pokok ya. Di tengah-tengah, nanti kan ini ada event 2024 nih. Para politisi akan berdagang kemasuk akalan. Ya. Para pemimpin demo itu akan berdagang kemasuk akalan. Tapi tetap saja mereka tidak sembuh, mereka tetap saja tidak tumbuh. Padahal yang dibutuhkan masyarakat itu bukan kemasuk akalan. Tetapi sembuhnya diri kita, tumbuhnya diri kita. Nah, itu yang diperlukan. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang seharusnya diperlukan. Ya kan? Nah, ini ya. Kita terbiasa mengembangkan ya. Kita terbiasa melihat kemasuk akalan itu sebagai sesuatu yang penting dalam masyarakat. Karena itu menarik perhatian banyak orang, menarik liputan media, menarik tepuk tangan. Ya, toh? Tapi tetap saja tidak sembuh, tidak tumbuh. Itu perlu itu ya, perlu teman-teman jangan buang-buang umur dengan hal-hal yang bersifat masuk akal. Masuk ke masuk akalan itu kalau bertemu dengan mesin gitu. Kalau manusia itu dia butuh sembuh, butuh tumbuh, dan satu-satunya yang harus sembuh dan harus tumbuh itu diri kita sendiri. Jangan dibebankan ke orang lain. Jadi kalau kita sakit, jangan membawa-bawa konteks orang lain. Tapi kalau orang lain yang sakit, sebaiknya kita ikut konteks orang lain itu. Itu biar cepat sembuh, biar cepat tumbuh. Itu yang paling bagus tuh ya. Jadi ini memang sih mengajukan argumentasi yang masuk akal itu keren, karena itu selalu kita dapat tepuk tangan di kelas gitu kan. Bagus 100. Ya 100 memang. 100 masuk akalnya, tapi 0 sembuhnya, 0 tumbuhnya gitu. Ini yang perlu kita perlu kita waspadai apa yang menghabiskan umur kita sehingga kita tidak sembuh, tidak tumbuh. Fokus pada yang masuk akal. Ya. Tentu saja mengeluh itu masuk akal. Mengeluh itu masuk akal. Komplain itu masuk akal. Masuk akal. Tetapi bagusnya itu kita fokus pada sembuh dan tumbuh dulu deh. Makanya ada buku itu latihan untuk tidak komplain selama 30 hari. Ada buku itu ya, latihan. Biar kita fokus ke sembuh dan tumbuh. Ini aja saya kira ya, pagi ini ya mengingatkan kita semua ya, bagaimana betapa berbahayanya ego itu jika kita masih dikuasai oleh sifat dasarnya, yaitu keterpisahan dan kemasuk akalan gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC, jam 9 kita ada kelas Kamisan ya. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.